Assalamualaikum. Tidak kurang dari Dr. Jason Fung itu menyebutkan yang terbaik untuk makan gula karbo kalau makannya itu dialas dulu, dilambari, diawali dengan asupan makan yang berserat dulu. Dan ada pakar lain juga yang advisnya mirip-mirip itu ya. Lama-lama di Indonesia pun ini jadi populer. Tapi pakar di luar sana itu macam-macam. Ternyata ada loh yang menanggapi dengan skeptis. Kan ada yang cenderungnya menganggap hal itu sekedar mitos. Masing-masing punya argumen tuh ya. Mana yang benar, mana yang enggak. Situasi orang beda-beda. Jadi bisa aja itu memang tidak bisa digeneralisir. Tapi ada baiknya kita cermati. Semoga dengan memahami alasan-alasannya itu, banyak kita bisa mengatur strategi lebih cermat. Pertama, sisi positif dulu nih. Kenapa asupan buah sebelum makan yang full meal itu dianggap bagus? Tipikalnya ini nih alasannya. Pertama, dia meningkatkan rasa kenyang. Umumnya ya, buah-buahan itu mengandung banyak serat fiber dan itu tuh tidak mudah dicerna oleh perut kita. Jadi kalau dia dijadiin awalan, perut kita akan keisi duluan. Sehingga secara nyata atau secara sugestinya bisa aja itu terus meredam keinginan untuk banyak-banyak makan. Alasan kedua, di dalam buah dan sayur juga itu banyak mikro-mikronutrien yang bermanfaat untuk pencernaan kita, masuk enzim-enzim segala rupa, sehingga kalau diawalkan bisa jadi sistem dan saluran cerna kita itu lebih baik dalam menerima asupan-asupan makan selanjutnya. Alasan ketiga, nyambung yang kedua tadi, bisa jadi adanya sejumlah mikronutrien itu akan memperbaiki penyerapan berbagai asupan yang ada di full meal kita, sehingga ini bagus. Alasan keempat, ini yang diadres oleh Dr. Jason Fung dan yang sealiran. Pengasupan buah ini bisa menekan potensi-potensi melonjaknya hormon insulin atau insulin spike atau melonjaknya kadar glukosa darah. Untuk yang ada kecenderungan metabolismenya kepelintir, entah resisten insulin kelas ringan, pradiabetes atau diabetes, insulin spike ini diyakini jelek untuk kesehatan, yaitu kalau keseringan dan atau kalau lentingannya terlalu tinggi, udah gitu nggak nurun-nurun. Yang pakai alat monitor gula darah real time, mereka banyak nyodorin data real yang menyebutkan bahwa pengaturan urutan makan, yaitu dibuka dulu dengan yang tinggi serat fiber, beneran bisa meredam kelentingan insulin dan glukosa darah itu. Dulu ini pernah kita bikin videonya ya, tapi ternyata urusannya nggak sesederhana itu. Yaudah, sekarang kita tinjau argumen dari sisi yang berseberangan. Pertamanya nih, soal buah itu buahnya apa? Para pakar tahu kan ya, buah tertentu itu kadar glukosanya tinggi, atau fruktosanya tinggi, atau dua-duanya tinggi. Bahkan ada yang alkoholik itu. Tapi untuk yang ini nggak jadi polemik ya. Buahnya tentu mesti dipilih yang kandungan gula karbonnya nggak kelewat kental juga. Khususnya ini kalau yang anti gula. Terus argumen lain nih, masih ada. Nanti gongnya di bagian terakhir ya. Betapa bisa jadi emang benar untuk banyak kondisi buah didulukan itu mungkin sekedar mitos. Argumen lain, buah tertentu buat yang kumat-kumatan mah atau GERD atau yang kayak gitulah pokoknya, asupan buah duluan atau sayur tertentu merupakan bad idea. Entah karena getah-getahannya atau kecutnya atau kandungan mikronutriennya yang susah dicerna dan seterusnya. Dia malah bisa bikin iritasi atau ketidaknyamanan pencernaan atau bisa dibilang ketidaknyamanan hidup keseharian secara keseluruhan. Nah, silakan aja tuh yang suka kumat-kumatan mah atau GERD atau vertigo untuk nambahin argumen yang terkait ini. Kalaupun nggak segitunya, ini argumen lain lagi. Yang tinggi serat seperti sayur dan buah itu cenderungnya akan melambatkan flow atau aliran material di saluran cerna. Di satu sisi, slow digestion ini bagus untuk menghambat gula karbo agar tidak terlalu cepat dikonversi jadi gula darah. Tapi sisi lain, secara teknisnya ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan berupa kembung atau sepa atau gangguan lain khususnya buat yang perutnya nggak siap dengan pola seperti itu. Sekarang gongnya nih, kok sampai ada yang bilang bahwa sehatnya buah-buahan sebagai awalan bisa jadi sekedar mitos. Nah, kita pakai analogi yuk. Ini bisa diibaratkan seperti fungsinya payung itu dalam menepis hujan. Nah, namanya payung gimana sih? Fungsinya sebetulnya terbatas loh. Nah, alas buah sebelum full meal mirip itu. Fungsinya sebetulnya terbatas. Memang sih, sudah dibuktikan sama yang pakai alat monitor real time, spike glukosanya itu bisa dibikin lebih landai. Tapi, kalau terus manfaat itu dibesar-besarkan, orang bisa jadi kepedean. Ujungnya ini bumerang. Mentang-mentang udah di alas buah, jebret. Habis itu makannya nggak kira-kira, pure. Ujungnya malah kecemplung ke permasalahan jangka panjang. Ibarat payung tadi, benar nggak sih payung itu bisa meredam hujan kena ke badan kita? Ya ini hujannya kayak gimana dulu? Kalau gerimis-gerimis kecil,
Ya bisa lah keredam tuntas pakai payung. Itu pun sebenarnya tanpa payung kita oke-oke aja. Yang namanya gerimis kecil ya kan, bentar juga pasti kan kering sendiri. Sebaliknya, kalau hujannya hujan sejati, hujan deras, mana anginnya kenceng, itu payung hampir nggak ada guna kan ya. Tadilah, kalaupun si serat fiber bisa melambatkan gula karbo untuk terkonversi jadi gula darah, tapi kalau makannya nasi padang nambah 3 piring tiap kali makan, ya ujungnya yang jadi gula darah itu bakalan enggak kira-kira juga. Dalam kaitannya dengan insulin spike nih dan lentingan glukosa darah, yang penting lagi titik awalnya. Kalau dari awalnya udah resisten insulin atau diabetes yang serius, dialas serat fiber ataupun enggak dialas, gimana pun juga porsi gula karbo, junk food itu tetap aja nggak boleh kelewat ambang batasnya. Dan ambang batasnya untuk yang seperti itu agak kecil. Ujung-ujungnya tuh ya, untuk banyak kasus, pengalasan dengan serat fiber itu gunanya bakalan terbatas untuk mereka. Khususnya ini kalau orangnya masih keranjingan gula karbo junk food atau ada unsur kecanduannya, bener kan ya? Nah, di luar kelompok yang itu, kalau kondisi normal-normal aja, spike insulin atau gula darah itu nggak terlalu bahaya, nggak terlalu mengkhawatirkan. Habis spike ya, nggak lama kemudian dia akan mereda. Bahkan ada yang bilang, spike itu pun ada gunanya juga, asalkan nggak keseringan dan nggak terlalu berlebihan. Yang mungkin masih efektif nih, itu kalau si awalan serat fiber bisa dioptimalkan untuk mencegah makan kebanyakan atau mencegah overeating. Karena bagaimanapun, untuk yang sehat sekalipun, overeating atau makan terlalu banyak itu jelek beeng. Masalahnya nih ya, aspek ini pun diperdebatkan. Bisa jadi sih, dengan diawali serat fiber itu berikutnya, selera makan sampai dengan 2 jam ke depannya, jadi rada kendor, rada menurun, tapi di sisi lain, dalam jangka panjangnya nih, kalau kita keasup banyak enzim dan berbagai vitamin mineral yang ada di sayur buah itu, selera makan jangka panjang malah jadi kenceng, lebih susah diredam. Walah, ini jadi serba salah kan ya, makanya terus diperdebatkan. Kesimpulannya ya, ini untuk situasi kondisi tertentu, bisa jadi yang bilang mitos, ada benernya juga tuh, terkait awalan buah sebelum makan atau serat fiber lah gitu persisnya. Walaupun dia bukannya nggak ada gunanya sama sekali. Gunanya itu seperti payung tadi, saat menghadapi hujan. Kalau hujannya terlalu gerimis kecil, itu si payung sebetulnya nggak terlalu diperlukan. Begitu sebaliknya, kalau hujannya itu terlalu deras, terlalu sejati, itu si payung juga nyaris nggak bisa terlalu nolong. Dia cuma bisa nolong untuk kondisi tertentu secara terbatas. Jadi kita jangan sampai kepedean. Oke deh, kalau ada yang punya kesimpulan lain, silahkan aja untuk komen. Terima kasih.